Halo teman-teman semua, kenalin aku Cynthia Putri Wijaya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan psikologi yang di sini bakal mandu podcast kali ini. Hari ini aku nggak sendirian, ada 3 orang lainnya yaitu rekan-rekan aku yang bakal jadi pembicara nih. Yang pertama tuh ada Khairunisa. Halo teman-teman, perkenalkan aku Khairunisa dari jurusan Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hai Khairunisa. Lalu yang kedua ada Alfioni. Halo teman, kenalin aku Alfioni dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salam kenal. Halo Alfioni. Dan yang ketiga, yang terakhir ada Wendri. Halo teman-teman semua, aku Wendri Asmi dari jurusan Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Wah, ternyata kita satu univ, terus satu fakultas, kebetulan juga kita satu kelas ya. Terus di sini juga kita konsepnya podcast online karena kita di sini jauh-jauhan. Yang satu di Bandung, yang satu di Cimahi, yang satu di mana? Di Kudus, bahkan di Garut juga ya. Oke, jadi di sini kita bakal ngapain ya? Oke, di sini kita bakal bahas salah satu fenomena yang pernah dirasain semua orang mungkin, terutama untuk mahasiswa atau pelajar. Yang lagi pembelajaran jarak jauh, karena sekarang kita kan lagi menekan angka COVID gitu biar turun, terus otomatis kita belajar di rumah. Kalau misalnya kita belajar di kampus atau onsite atau belajar di sekolah gitu, di sekolah langsung tuh pasti ada aja distract, apalagi di rumah distractnya banyak banget. So ya, kita bakal bahas adalah yang kita bahas tuh alasan kenapa sih belajar main gadget atau sosial media nggak bisa sepenuhnya masuk memori otak gitu. Terus gimana sih caranya biar fokus belajar? Oke, pembahasan kita tuh bakal seru banget nih guys, karena kita bahas dari sisi psikologi kognitif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas. Yang pertama nih, aku mau nanya, apa sih alasan ilmu kita yang kita dapat tuh sepenuhnya nggak masuk ke memori otak? Nah, sebelum menjawab dari pertanyaan Cici, aku akan ngejelasin tentang apa itu atensi. Nah, atensi ini tuh yang relevan dengan apa yang kita bahas nanti. Atensi itu pemusatan aktivitas mental yang memungkinkan kita untuk mengambil sebagian kecil dari arus informasi yang luas yang tersedia baik dari dunia indera dan memori. Nah, itu yang dinamakan atensi. Atensi juga terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama tuh ada divided attention, yang kedua ada selective attention, lalu yang ketiga ada secondary movement. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tuh ada divided attention, yang mana kita dapat membagi atensi terhadap 2 atau lebih pesan secara stimulan. Kita mencoba untuk memperhatikan 2 atau lebih pesan secara bersamaan, menanggapi masing-masing sesuai kebutuhan. Dalam banyak kasus ini, akurasi kita tuh menurun, terutama jika tugas-tugas kita menentang. Ada contoh ketika kita sedang mendengarkan slide waktu kita belajar di Zoom, kemudian ada teman kita yang mengajak ngobrol. Lalu kita tuh bisa menangkap keduanya dan kita bisa mendengarkan slide belajar kita yang dibahas tentang apa, dan kemudian kita juga tahu curhatan teman kita tuh tentang apa. Nah, kayak gitu yang divided attention. Lalu yang kedua tuh ada selective attention, yang dimana memfokuskan pada aspek spesifik dari sebuah pengalaman dan mengabaikan aspek yang lain. Dan juga perhatian selektif ini tuh berkaitan erat dengan perhatian terbagi. Dalam tugas membagi perhatian ini, orang mencoba untuk memberikan perhatian yang sama 2 atau lebih sumber informasi. Dalam tugas perhatian ini tuh, orang tuh diinstruksikan untuk menanggapi secara selektif jenis informasi itu tertentu. Sementara tuh mengabaikan informasi yang lainnya, kayak gitu sih. Lalu tuh ada contoh kayak gini. Selective attention itu contohnya ketika kita tuh melihat ada cowok yang ganteng kayak gitu kan. Nah, kita tuh melupakan cowok-cowok yang ada di sekitarnya. Lalu kita tuh langsung terfokus pada cowok yang ganteng itu tadi. Nah, ada juga yang lagi contohnya kayak orang lain tuh numpahin minum, mungkin kita kan cuek aja kan ya, dibiarin. Lalu terus ada gebetan kita yang lagi numpahin minuman. Kita kan langsung respect tuh, langsung terfokus ke dia, kita langsung memberikan tisu untuk dibersihin. Kayak gitu aja sih penjelasanku. Terima kasih. Oh gitu ya, jadi di sini tuh kata kuncinya adalah atensi.
Oh, jadi apa sih sebenarnya atensi yang bakal, apa hubungan atensi yang bakal kita bahas dengan pembahasan kali ini? Menarik ya, sampai aduh ada ayang-ayang segala nih. Boleh dijawab mungkin. Mungkin aku mau bantu jawab ya. Nah, kenapa orang tuh bisa ngelakuin dua pekerjaan dalam satu waktu? Atau yang sering kita sebut multitasking kali ya. Nah, hal ini karena seperti yang dijelaskan Kak Yunisa tadi, itu terjadi karena divided attention. Aku jelasin lagi, divided attention ini singkatnya, jadi si atensi ini tuh nggak bekerja dengan penuh dan baik. Contohnya yang tadi kuliah ya, misalkan nih kita kan kuliahnya Zoom. Nah, pas Zoom itu kita ngerasa bahwa matkul ini tuh nggak penting, terus misalkan pelajaran ini apa sih kayak nggak jelas gitu, terus ngebuat kita jadi males, terus jadi ngantuk, bawaannya pengen main game, buka TikTok kayak gitu. Nah, hal ini itu membuat si atensi kita tuh menurun dan terjadi si divided attention yang tadi dijelasin sama Kak Nisa. Nah, karena pada dasarnya orang itu akan memiliki kebutuhan, kalau orang tuh punya kebutuhan, otomatis atensinya itu bakal bekerja dengan baik gitu loh. Jadi dia bakal fokus sama tujuannya. Contoh lain deh selain belajar, misalkan kita lagi lapar banget, pasti kebutuhan kita tuh makan kan. Nah, jadi secara tidak sadar si atensi kita itu berfokus pada makanan karena pada saat itu makanan itu adalah fokus utama kita. Jadi gitu loh Cynthia. Mungkin segitu jawaban dari aku. Oke, menarik nih ternyata ya. Oke, ternyata atensi itu ternyata berhubungan banget nih sama pembahasan kali ini ternyata ya. Nah, karena kita bingung, atensi juga berhubungan. Oke, gimana sih caranya kita biar fokus pada perkuliahan atau pembelajaran yang ada? Dan maksudnya tuh kan di sini atensi itu adalah pemusatan, otomatis kita perlu fokus. Nah, sekarang gimana sih caranya kita biar fokus dengan pembelajaran yang ada? Mungkin boleh dijawab. Oke, memang benar atensi itu sangat diperlukan saat belajar. Nah, teman-teman pasti penasaran kan cara untuk meningkatkan atensi. Untuk meningkatkan atensi itu ada dari faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu dengan menumbuhkan kebutuhan. Lalu gimana sih caranya untuk menumbuhkan kebutuhan tersebut? Nah, kebutuhan itu lahir karena kondisi kita itu kurang. Jadi kalau misalnya kita punya kebutuhan belajar, kita harus membuat diri kita sendiri merasa tidak tahu dan ingin tahu. Karena kita tidak tahu, jadi kita punya kebutuhan untuk belajar dan mencari tahu. Lalu faktor internal kedua yaitu preparatory set, yaitu kesiapan seseorang untuk merespons terhadap sesuatu masukan, tetapi tidak pada yang lain. Contohnya, ketika kita menunggu untuk ujian, otomatis hal-hal yang perlu disiapkan untuk ujian akan diperhatikan termasuk belajar. Kemudian faktor internal yang ketiga adalah interest. Orang yang memiliki minat terhadap sesuatu cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan minatnya tersebut. Contohnya, dengan belajar, kita harus mempunyai minat untuk tertarik mempelajari apa yang akan dipelajari. Nah, dari ketiga faktor tersebut, ada juga nih yang nggak kalah penting. Jadi, menurut Cal Newport dalam bukunya yang berjudul Deep Work, fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Kenapa berharga? Karena kemampuan konsentrasi penuh pada pekerjaan untuk bisa bekerja dengan lebih baik maupun untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, kemampuan ini juga langka karena banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget buyar. Sebentar-bentar ada notifikasi dari medsos, terus ada WA dari ayang. Lagi belajar malah ada notif dari Shopee atau yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat ya. Wah, ternyata banyak juga ya cara meningkatkan kita biar fokus atau beratensi penuh gitu. Salah satunya menyimpan handphone saat kuliah, karena pas lihat notif nih dari ayang langsung kayak cepet-cepet kan pengen buka HP nih, pengen ngebales chat dari ayang. Oke. Sekarang aku jadi merasa tersindir ya, karena kadang-kadang aku kalau lagi kuliah tuh suka buka TikTok atau sosial media atau gadget lah intinya. Dan akhirnya ilmu yang aku dapat saat kuliah tuh nggak masuk sepenuhnya ke otak. Oke, sekarang aku tahu jawabannya. Keren sih sebenarnya, ini ilmunya bermanfaat banget. Ilmu baru buat aku, dan semoga teman-teman yang dengar podcast ini juga dapat manfaatnya ya. Karena waktunya nggak lama, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Sampai ketemu lain waktu. Dadah. Oke.